Halo semuanya, selamat datang di channel 24 Royal atau Albi Film. Sebenarnya ingin ganti sekarang, tapi nggak bisa sampai pertengahan bulan depan karena alasan tertentu. Oke, kita kali ini akan membahas film yang berjudul Madison County. Film ini dirilis tahun 2012 atau 11 dan bercerita tentang beberapa mahasiswa yang pergi ke suatu desa terpencil untuk menemui seorang penulis. Mereka menemui penulis ini untuk merampungkan skripsi mereka. Yang tanpa mereka sadari, mereka menuju ke sebuah desa yang isinya itu psikopat semua. Nah, apakah mereka bisa keluar dari desa ini secara hidup-hidup? Tanpa banyak spoiler di awal, mari kita langsung lanjut ke videonya. Jadi film ini itu diawali dengan seorang wanita yang bernama Christine. Dia terbangun dari pingsannya di sebuah mobil pickup. Di sana Christine berusaha melarikan diri, namun pengendara mobil itu dengan cekatannya dia membuat Christine pingsan lagi dan langsung membawanya pergi entah kemana. Lalu scene beralih di mana ada dua mahasiswa yaitu James dan Willie. Mereka berencana untuk ke sebuah kota kecil yang bernama Madison County untuk menemui dan mewawancarai orang yang bernama David Randall untuk keperluan tesis milik James. Tesis itu seperti skripsi lah ya. Dan David merupakan penulis buku tentang seorang pembunuh berantai di Madison County yang bernama Damien yang berdasarkan kisah nyata. Sebelum itu mereka menjemput pacar Willie yaitu Brooke ditemani oleh Zena serta kakaknya Brooke yaitu Kyle yang protektif yang selalu ingin melindungi adiknya. Ya bisa dikatakan Kyle ini tampan dan pemberani ya. Dia pun langsung nangkring di dalam mobil mereka dan akhirnya mereka berlima pun pergi menuju Madison County. Di tengah perjalanan ini, James menjelaskan bahwa dirinya sudah saling berbalas surat dengan si David. Beberapa saat setelah itu, mereka harus menepi karena Kyle yang tampan dan pemberani dia mabuk perjalanan. Tak lama, datanglah sebuah mobil yang menepi juga, yang dikendarai oleh seorang pria. Pria itu menanyakan tujuan James dan teman-temannya. Dan James pun menjawab bahwa tujuan mereka adalah ke Madison County. Lantas pria itu mengatakan untuk berhati-hati sambil kembali ke mobilnya. Sebelum pergi, pria itu memberikan sebuah rute jalan pintas kepada James yang akan menghemat waktu mereka sekitar 30 menit untuk menuju ke Madison County. Setelah Kyle kehilangan rasa pusing karena mabuknya, mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi. Dan mereka harus terpaksa mendirikan tenda karena hari yang sudah mulai gelap. Seperti halnya anak muda lainnya, mereka mengobrol seperti ya bercanda-candaan gitulah untuk mengisi waktu hingga mengantuk. Saat pagi tiba, Zena terlihat keluar dari tenda, lalu menyikat giginya yang tanpa dia sadari ada seseorang yang memperhatikan dirinya. Zena yang mulai curiga pun membuat orang itu langsung pergi dari tempat ini menggunakan mobilnya. Hal itu membuat Zena bertanya kepada James, apakah ada orang yang mengetahui bahwa mereka camping di tempat ini? Karena dirinya melihat mobil yang sama seperti yang dia lihat kemarin. James pun mengatakan tidak dan positive thinking karena mereka dekat dengan jalan raya. Jadi dia berpikir bahwa itu hanyalah orang lewat. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan James lebih memilih rute biasa daripada tersesat di tengah jalan pintas yang disarankan oleh pria yang mereka temui kemarin. Di tengah perjalanan, Brooke meminta untuk menepi karena dirinya ingin buang air kecil. Brooke pergi bersama Kyle yang selalu ingin mengawasi adiknya. Sementara itu, Willie memfoto James bersama Zena yang langsung berpelukan seperti Teletubbies. Setelah foto-foto itu, mereka pun langsung berpisah, di mana Willie berjalan sendirian. Saat Willie sedang memperhatikan hasil jepretannya, Willie dikagetkan dengan Brooke yang tiba-tiba datang tanpa diduga. Brooke mengajak Willie untuk ya seperti yang kalian lihat, berciuman saja nggak sampai mantap-mantap. Untungnya Kyle tiba-tiba datang dan langsung membatalkan apa yang akan mereka perbuat. Di sini Kyle langsung mengambil kamera Willie karena menduga bahwa Will telah memfoto adiknya yang sedang buang air kecil. Lalu Zena dan James datang dan terjadi sedikit keributan di sini. Akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya dan sampailah mereka di daerah Madison County. Mereka yang kelaparan pun memutuskan untuk mampir ke restoran yang terdapat di daerah sini. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut dengan tatapan semua orang yang ada di restoran itu. Mereka pun heran kenapa semua orang menatapi mereka seperti itu dan memutuskan untuk bertanya ke seorang penjual di sini. Penjual ini adalah wanita paruh baya yang bernama Irma. Lalu Kyle bertanya kepada Irma, mengapa semua orang memandanginya seolah ada masalah. Irma pun menjelaskan bahwa orang di Madison County tidak menyukai orang yang tidak dikenal. Atau bisa dibilang orang Madison County ini tidak suka jika ada orang dari luar Madison County yang masuk ke daerahnya.
Kemudian James pun menanyakan tentang penulis yang bernama David Randall, dan Irma pun mengatakan bahwa David sudah lama menghilang, serta Damien hanyalah seorang tokoh fiksi yang ada di bukunya si David. Sementara itu, James sangat yakin bahwa David ada di Madison County dan akan membuktikannya, karena dia ini sangat ingin menyelesaikan tesisnya. Lalu Willy pun memilih keluar dan Brooke menemaninya. Di sana Willy menyalurkan hobinya dengan memfoto mobil-mobil rongsok yang ada di sekitar sini. Dan tidak lupa juga mengeluarkan gombalan kepada Brooke. Saat Willy sedang membidik objek fotonya, tiba-tiba datanglah seorang pria yang menghalanginya. Pria itu mengatakan bahwa tidak suka Willy mengambil foto mobilnya. Tapi Willy malah bersikap ngeyel yang membuat pria itu mengeluarkan sebuah pisau. Untungnya Kyle bisa menanganinya dan meminta pria itu untuk pergi. Pria itu pergi dengan mengatakan sebaiknya kalian pergi selagi bisa, sambil tertawa jahat. Setelah itu, James dan kawan-kawannya pun tetap melanjutkan perjalanannya menuju alamat David Randall. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan seseorang yang menyeberang sembarangan. Tak lama setelah itu, mereka pun sampai di sebuah portal yang tertulis bahwa itu adalah properti pribadi. Tapi namanya juga anak muda, mereka pun tetap memaksa menerobos masuk dengan memanjat portal itu. Di sana James mencoba mengetuk pintu rumah yang sepertinya tidak ada penghuninya. Bahkan Kyle dan Brooke pun mencoba ke pintu belakang untuk mengetuk pintunya, yang tetap saja tidak ada jawaban dari dalam. Mereka pun kembali berkumpul dan Kyle menawarkan dirinya untuk kembali ke restoran menanyakan sesuatu kepada Irma. Sayangnya James menyuruh Kyle membawa mobilnya yang sepertinya keputusan yang sangat-sangat tidak bagus. Sesampainya di sana, Kyle langsung bertanya kepada Irma tentang keluarga David yang bisa dikunjungi. Dari tempat ini, Kyle pun langsung menuju ke pemakaman terdekat. Di lain tempat, James dan yang lainnya sedang bersantai di teras, di mana Willy mulai mencurigai warga Madison County yang seakan menutupi keberadaan David. Sedangkan Kyle yang di pemakaman, dia dihampiri oleh seseorang dari belakangnya. Pria itu menanyakan apakah Kyle datang bersama polisi yang mencari gadis hilang, yang diyakini adalah Damien dan Irma sebagai dalangnya. Di sini Kyle menjawab tidak dan pria itu langsung pergi begitu saja. Lalu Kyle pun memilih untuk kembali dengan berjalan kaki. Kemudian Kyle melihat dan mengikuti dua orang wanita yang sedang melintas, yang ternyata dua wanita itu menuju ke sungai. Hal itu membuat Kyle menikmati pemandangan yang tentunya sangatlah mantap. Saat enak-enaknya mengintip para wanita itu, dia tidak menyadari bahwa ada kedatangan pria berkepala babi yang langsung menewaskannya karena si Kyle ini tidak bisa berenang. Dan dua wanita itu terlihat biasa saja. Sementara itu di lain tempat, Willy dan James berpisah untuk ke tempat yang berbeda, di mana Willy bersama Brooke dan James bersama Zena. James dan Zena masuk ke sebuah gudang dan mengambil sebuah kotak. Di sini Zena berpendapat alangkah baiknya jika kita berkemas dan pulang ke rumah sekarang juga. Tapi James seakan marah karena semua ini menyangkut tesisnya. Melihat Zena ngambek, dia pun mencoba membuat Zena tersenyum kembali dengan modus. Yang sayangnya saat mereka ingin ciuman, Zena menjatuhkan sesuatu, yaitu sebuah bingkai foto yang di belakang fotonya terdapat tulisan ayah Irma, David, dan Damien. Lalu mereka keluar dan James mengatakan bahwa akan menyusul Kyle ke restoran. James pun meminta Zena untuk mencari Willy dan Brooke. Tapi James pun kembali karena ada sesuatu yang lupa, yaitu meneruskan ciuman tadi yang sempat tertunda. Di lain tempat, Willy dan Brooke masuk ke gudang lainnya yang sepertinya tempat penyimpanan hasil buruan. Kemudian Willy mengambil tongkat kasti untuk berjaga-jaga. Lalu mereka pun keluar dari gudang itu. Setelah itu mereka pun menghampiri sebuah tempat yang sayangnya tidak berpenghuni. Lalu Brooke mengajak Willy untuk mencari James dan Zena. Tapi Willy mengatakan bahwa dia ingin buang air kecil. Sementara Brooke menunggu di tempat tadi, Willy meletakkan tas dan tongkat kastinya bersamaan dengan datangnya Damien. Di sini Will sebenarnya mendengar ada step yang datang. Dia pun tersenyum karena mengira itu adalah Brooke. Kemudian Will pun melihat mayat Kyle yang melintas di sungai. Karena itu dia pun berhasil menghindar dari serangan Damien. Willy pun mencoba melawannya, tapi sayangnya Damien terlalu OP untuk Willy. Hingga akhirnya Willy harus menyerah dan disaksikan oleh Brooke yang langsung lari ketakutan. Dan Brooke bertemu dengan Zena di tengah perjalanannya. Di sana Brooke mengatakan bahwa Willy sedang diserang oleh seseorang berkepala babi, serta mengajak Zena untuk mencari bantuan. Akhirnya mereka pun berjalan di mana Zena sambil merangkul Brooke yang lemah setelah melihat kejadian tadi. Di tempat lain, James yang sampai di restoran melihat mobilnya tidak ada. James pun langsung menanyakan kepada Irma di mana temannya yang datang tadi. Irma pun menjelaskan bahwa temannya telah pergi mencari jawaban yang dia cari.
Nah, di sini Irma langsung terkejut ketika James menunjukkan foto David bersama putrinya. Dan Irma lebih terkejut lagi ketika James mengetahui bahwa dirinya adalah ibunya Damien. Setelah itu, Irma pun mengatakan bahwa James tidak dapat lari kemanapun dan menyuruh James untuk lari sejauh mungkin dan sekuat tenaganya. Katanya tadi nggak bisa lari, terus nyuruh lari, gimana sih si Irma? Di saat James akan pergi, ada sebuah mobil yang menyuruh James untuk ikut dengannya. Yang ternyata pria itu adalah David yang ditemui saat Kyle mabuk di perjalanan tadi. David pun membawa James ke sebuah tempat yang terdapat orang yang berselisih dengan Willy tadi. Saat itulah David langsung membuat James pingsan. Sementara Zena dan Brooke yang sedang berjalan mencari bantuan tidak menyadari datangnya Damien dari belakang. Untungnya mereka berhasil menghindar dan lari yang terus dikejar oleh Damien. Mereka pun lari ke hutan dan bersembunyi di balik pohon yang berbeda. Di sana Damien memperhatikan sekitar dan mulai mendekati persembunyiannya Brooke. Zena yang melihatnya langsung mencoba mengalihkan perhatian Damien agar mengejarnya. Sayangnya Zena terkena lemparan kapak Damien. Lalu Zena mengambil kapak itu untuk melawan Damien dan berhasil. Saat Zena ingin melancarkan serangan terakhir, Damien berhasil mengembalikan keadaan dan langsung sementara Brooke masih terdiam di balik pohon sambil menangis, dan Brooke menyaksikan Zena yang sedang disiksa oleh Damien. Setelah Damien pergi, Brooke pun perlahan mendekati Zena yang sudah meninggoy sambil meratapi kepergian temannya itu. Di tempat lain ternyata James disekap bersama David dan putrinya, yaitu Christine, wanita di awal tadi. Dari sini kita pun tahu bahwa David terpaksa mengundang James sebagai umpan agar David bisa mengetahui keberadaan Christine. David pun mengatakan jika teman-temannya tidak ada di sini berarti mereka sudah meninggoy. Saat James mencoba melepaskan ikatan tangannya, Damien datang sambil membawa pisau yang langsung menusuk David. James yang berhasil lepas langsung menyerang Damien. Sayangnya Damien berhasil bangkit lagi. Lalu tanpa pikir panjang, James pun langsung menghantam Damien kembali. Dan dia pun langsung pergi keluar dengan David dan juga Christine. Mereka langsung menuju mobil untuk segera kabur. Namun Damien yang terlalu OP mengejar mereka dan berhasil naik ke pickup itu, yang membuat Damien langsung menusuk David. Dan David pun meninggoy. Tiba-tiba James pun berhenti dan keluar dari mobil untuk one by one dengan Damien. Di sini James akan kalah karena seperti yang kita tahu, psikopat itu kuat. Untungnya Christine langsung menghantam Damien dan mereka berdua pun berhasil kabur. Lalu Brooke keluar ke jalan raya yang bersamaan dengan keluarnya James dan Christine. Sayangnya mereka saling lawan arah yang membuat mereka tidak bertemu satu sama lain. Di mana Brooke berjalan sambil menangis dengan tampilan yang sangat-sangat kacau. Dan dia terus mengikuti jalan itu yang akhirnya menuju ke restorannya Irma. Di sana dia disambut Irma dengan menanyakan apa yang terjadi. Lalu Irma memberikan air putih untuk Brooke dan menawarkan bantuan untuk membawa Brooke ke rumah sakit dengan menyuruhnya menunggu di mobilnya. Tak lama setelah itu Irma pun keluar dengan membawa pisau dan dengan santainya dia langsung menewaskan Brooke di tempat. Dan film ini pun tamat. Nah, setelah tamatnya film ini ada beberapa pertanyaan, yaitu apakah James dan Christine akan selamat? Karena penduduk Madison County ini tidak hanya beberapa orang itu saja. Kan di awal tadi ada beberapa orang yang menatap mereka dengan tatapan sinis kan ya. Jadi bisa saja kedua orang ini di stop saat akan keluar dari Madison County. Kita nggak tahu. Dan untuk asal-usul Damien yang terlihat sangat kuat dan terlalu OP untuk kalangan mahasiswa seperti James dan teman-temannya, ada asal-usul kenapa Damien menggunakan kepala babi. Menurut bukunya David, sekitar umur 11 tahun, Damien kabur dari rumah dan ditemukan di pinggir jalan. Beberapa hari kemudian dalam keadaan sekarat. Damien ditemukan oleh salah satu warga Madison dengan wajah yang hancur karena disiksa oleh orang yang berasal dari luar Madison County. Sejak saat itulah Madison County seperti anti dengan orang luar. Dan itulah seluruh alur cerita dari film Madison County ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian ingin request film apa yang ingin dirangkum, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.